teman-teman, hari ini kita akan melakukan dua percobaan yang sangat seru. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana kacang hijau tumbuh menjadi tanaman kecil yang sehat. Dan kita juga akan mengamati perkembangan lalat buah dari telur hingga dewasa. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses fisik yang terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan di mana ukuran tubuhnya menjadi lebih besar atau bertambah banyak. Misalnya saat kacang hijau kita mulai tumbuh, akar, batang, dan daun yang muncul adalah bagian dari pertumbuhannya. Sedangkan perkembangan itu adalah proses perubahan yang lebih kompleks di mana makhluk hidup akan memulai beberapa tahapan hingga mencapai bentuk dewasa. Seperti yang kita amati nanti pada lalat buah, mereka mulai dari telur, lalu menjadi larva, pupa, dan akhirnya menjadi lalat dewasa. Jadi, pertumbuhan adalah perubahan fisik ukuran dan perkembangan adalah perubahan bentuk dan fungsi yang lebih kompleks. Yuk langsung kita mulai tata caranya. Untuk percobaan pertama, kita akan membutuhkan beberapa bahan yang sangat sederhana. Berikut bahan yang dibutuhkan: 2 gelas plastik bening supaya kita bisa melihat pertumbuhannya, air secukupnya untuk menjaga kelembapan kapas dan kacang hijau. Kacang hijau yang sudah direndam semalaman, ini penting banget supaya kacang hijau bisa cepat berkecambah. Kapas untuk tempat tumbuh kacang hijau. Semua bahan-bahan sudah siap? Kalau sudah, mari kita lanjut ke langkah-langkah eksperimen seru ini. Langkah pertama, kita akan menyiapkan gelas plastik. Ambil 2 gelas plastik bening dan masukkan kapas ke dalamnya. Jangan terlalu banyak kapas ya, cukup agar bisa menutupi bagian bawah gelas dengan rata. Celupkan kapas ke dalam air, biarkan kapas terendam air selama beberapa detik agar kapasnya benar-benar basah. Pastikan kapasnya tidak terlalu basah hingga tergenang, cukup lembab saja. Setelah kapas basah, masukkan kapas ke dalam gelas plastik pertama, letakkan kapas dengan rapi di dasar gelas. Ambil kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kacang hijau ini sudah siap untuk tumbuh karena sudah direndam semalaman, sehingga mudah berkecambah. Masukkan kacang hijau yang sudah direndam ke dalam gelas plastik yang sudah ada kapasnya. Sebar kacang hijau di atas kapas biar mereka punya ruang untuk tumbuh. Tambahkan sedikit air ke dalam gelas plastik, pastikan kapas tetap lembab, tapi jangan sampai ada air yang menggenang di dasar gelas. Sekarang kita tinggal menunggu. Tempatkan gelas plastik di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, cukup di tempat yang teduh dengan suhu yang nyaman. Wah! Setelah beberapa hari, pasti kalian mulai melihat yang seru. Kacang hijau mulai berkecambah. Akar pertama akan muncul mencari air dan batangnya mulai tumbuh ke atas. Ini adalah proses yang disebut perkecambahan. Akar pertama akan tumbuh ke bawah untuk mencari air dan batang akan tumbuh ke atas untuk mencari cahaya matahari. Begitu batang tumbuh, daun pertama yang disebut kotiledon akan muncul dan mulai menyerap cahaya matahari untuk membantu tanaman membuat makanan sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Dan beberapa hari lagi kalian akan melihat daun kecil muncul di pucuk batangnya. Ini adalah bagian yang paling seru. Tanaman kacang hijau kita sudah mulai tumbuh dengan baik. Jangan lupa untuk menjaga kelembapannya ya, supaya tanaman tetap sehat. Kalian bisa coba menaruh gelas plastik ini di tempat yang tidak terlalu panas, agar tanaman tetap nyaman. Pasti akan ada perubahan baru setiap hari. Jangan lupa untuk catat setiap perubahan yang kalian lihat. Karena itu sangat penting untuk memantau perkembangan tanaman kita. Selanjutnya, kita akan mengamati perkembangan lalat buah. Tapi tenang, kita nggak perlu menangkap lalatnya kok. Kita cuma akan melihat bagaimana lalat buah berkembang dari telur menjadi lalat dewasa. Gimana caranya? Yuk, simak langkah-langkahnya. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan. Pisang busuk. Sebaiknya pilih pisang yang sudah mulai matang atau busuk. Ini akan menarik lalat buah. Yang kedua, toples. Sebaiknya toples bekas yang transparan. Yang ketiga, tempat untuk menghaluskan pisang dan tape, seperti sendok atau wadah kecil. Plastik untuk menutup toples, karet untuk menahan aluminium foil di atas toples,
tisu, dan lalat buah untuk kita praktekkan. Semua bahan sudah siap, yuk kita mulai buat medium makanan untuk lalat buah. Langkah-langkah percobaan lalat buah. 1. Membuat medium makanan lalat buah. Ambil pisang busuk dan haluskan menggunakan sendok atau wadah kecil. Haluskan pisang sampai benar-benar halus dan tidak ada tekstur yang masih menggumpal. Setelah pisang halus, maka campurkan tape ke dalam campuran pisang dan haluskan bersamaan sampai benar-benar halus. Setelah pisang dan tapenya sudah dihaluskan dan sudah tercampur, masukkan campuran pisang dan tape ke dalam toples yang sudah disiapkan. Setelah itu, letakkan tisu di atas media pisang dan tape yang sudah dihaluskan. Masukkan lalat yang sudah ada makanannya ke dalam toples. Setelah itu, tutup toples dengan plastik dan ikat dengan karet agar rapat. Setelah itu, lubangi plastik agar lalat tetap bisa bernafas dan hidup. Sekarang kita tinggal menunggu. Dalam beberapa hari, kita akan melihat telur lalat yang mulai menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi lalat dewasa. Menarik banget kan? Lihat bagaimana proses perkembangan makhluk kecil ini hanya dalam waktu singkat. Setelah beberapa hari, kita akan melihat larva yang tumbuh besar, makan makanan yang kita siapkan, dan akhirnya menjadi pupa. Lalu dalam beberapa hari lagi, pupa ini akan berubah menjadi lalat dewasa yang baru. Wah, melihat perkembangan ini seru banget kan? Kalian bisa menyaksikan bagaimana makhluk kecil seperti lalat menjalani kehidupan dari awal hingga dewasa dalam waktu singkat. Percobaan hari ini luar biasa bukan? Kita sudah melihat bagaimana kacang hijau tumbuh dari biji kecil jadi tanaman yang sehat, dan juga mengamati siklus hidup lalat buah dari telur hingga menjadi lalat dewasa. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar bahwa kehidupan itu penuh dengan perubahan dan kita bisa melihat semuanya dengan eksperimen yang sederhana. Semoga kalian semakin tertarik untuk mengamati alam di sekitar kita. Jangan lupa untuk mencoba eksperimen ini di rumah dan saksikan perubahan ajaibnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.